Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan kami kelompok 9. Alhamdulillah di hari keempat ini kita masih bisa berkumpul dalam rangkaian kegiatan pekerti di Undip tahun 2022. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai kegiatan micro teaching, tugas dari Dr. Ismi Darmastuti, SEMSI. Sebelumnya kami perkenalkan dahulu anggota dari kelompok 9. Saya Pak Saiful Nur Budiman, saya dosen teknik informatika dari Universitas Syam Blitar. Kebetulan saya di sini ditunjuk sebagai ketua kelompok. Silakan berikutnya kepada Bu Santi, monggo. Ya, baik. Nama saya Santi Widyaningrum. Saya dosen Prodi Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Macung, Malang. Terima kasih. Berikutnya. Bu Sofi, monggo. Ya, perkenalkan nama saya Sofiatul Mila. Saya dari Universitas Selamat Sri Kendal. Home base saya dari Prodi Akuntansi. Terima kasih. Siap. Berikutnya Bu Sylvia. Oke, perkenalkan nama saya Sylvia Ratna Juwita. Saya dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dari Universitas Esa Unggul Jakarta. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Siti Abdullah Nur Hidayah, Prodi Manajemen dari Universitas Selamat Sri. Siap. Siti Nafia, monggo. Oh iya, perkenalkan nama saya Siti Nafia. Saya mengampu mata kuliah pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Wahidiyah Kediri. Terima kasih. Siap. Berikutnya kami serahkan kepada Bu Sylvia untuk memaparkan materinya yang berjudul mengenai ejaan yang disempurnakan EYD dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUEBI. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Saiful. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Sore, masih semangat ya kuliahnya. Capek. Semangat ya. Alhamdulillah masih semangat. Ya, Bu. Ya, Capek, Bu. Capek, oke, wajar. Kalau nggak capek berarti kita nggak kuliah. Oke. Nah, kita masuk ke minggu kedua. Setelah minggu lalu kita bahas materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nah, di minggu kedua ini materi kita adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang disebut PUEBI. Yang lebih familiar sama kalian EYD atau PUEBI? EYD, Bu. EYD. PUEBI udah pernah dengar? EYD. PUEBI-nya Jarang, jarang. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, kemampuan akhir yang diharapkan pada materi kali ini adalah supaya mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup ejaan dan menerapkannya dalam tulisan. Nah, kita mau masuk materi mengenai EYD dan PUEBI. Kalau selama ini mungkin kita lebih sering membicarakan atau menyebut kata spray, itu spray padahal yang sebenarnya adalah spray, atau dulu mungkin lebih sering kita menyebut zaman bukan zaman. Nah, kalau misalnya di sini yang paling sering nih kita suka lakukan adalah menyebut hembus atau embus. Aku Embus, Bu, pakai H. Embus, ada hanya. Pakai H ya. Yang benar adalah embus. Nah, menyebut cemilan bukan camilan, padahal yang benar adalah camilan. Gitu. Nah, sekarang mana yang benar? Silahkan atau silakan? Kalau biasanya pakai silakan, Bu, pakai H. Biasanya pakai H. Rapih atau rapi? Rapi, pakai H tanpa H. Rapi. Sudah benar atau belum? Sudah benar atau belum? Benar kayaknya. Ragu. Benar kayaknya, Bu, rapi tanpa H.
Tanpa H. Rapi tanpa H itu betul, tapi silahkan tidak menggunakan H. Yang benar adalah silakan. Oke. Akhirnya, oh ternyata silakan ya, bukan silahkan. Nah, untuk itu kita fokus bahas tentang ejaan. Nah, untuk ejaan ini sendiri kita bahas tentang seperangkat aturan atau kaidah perlambangan bunyi bahasa, sama seperti tadi yang kita sebut silahkan atau silakan, rapih atau rapi, pemisahan, penggabungan, dan penulisannya dalam suatu bahasa. Nah, kalau tadi silahkan, silakan, nafas atau napas? Nafas. Nafas. F. Nafas. Nafas. Seringnya nafas di lagu-lagu nafas. Nah, itu sebenarnya akan kita bahas di aspek ini atau yang disebut aspek fonologi. Karena yang benar adalah napas bukan nafas. Yang benar menggunakan P bukan menggunakan F. Nah, di sini kita akan bahas ejaan itu, kita bahas tentang lambang bunyi, penulisan kata, penulisan kalimat, bahkan tanda baca. Mungkin kayak membahas titik, koma, menulis titik sama koma, kira-kira udah pada benar belum? Merasanya yakin ya? Oke. Nah, sebelum jauh ke dalam pembahasan tanda baca, kita bahas dulu tentang sejarah ejaan. Di sini ada ejaan Van Ophuijsen, ejaan Republik, ejaan Pembaharuan, Melindo Melayu, LBK, dan EYD. Di antara 6 ejaan ini yang paling familiar dengan kalian apa? EYD. EYD, Bu. Terakhir EYD. EYD ya. Terus EYD. EYD. Puebi. Nah, sekarang saya tanya lagi, tadi Puebi apa? Udah saya singgung di awal. Puebi. Buka catatan lagi. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia kali, Bu ya? Betul, 100 ya. Langsung A kali ya nilainya. Salah ya? Oke. Amin, ya kan? Mau. Oke, di sini sebelum kita bahas tentang Puebi, betul nggak Puebi itu adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia? Di sini ada ejaan Van Ophuijsen, di mana mungkin kita tidak terlepas sebagai negara yang dijajah oleh Belanda atau yang kita sendiri itu bahasanya malah disusun oleh orang Belanda yang disebut Van Ophuijsen, sehingga ejaannya disebut ejaan Van Ophuijsen. Di sini contoh salah satu katanya adalah sayang yang ditulis dengan sajang gitu. Nah, di sini juga ada ejaan Republik. Ejaan Republik mungkin kita sering dengar bahkan nama-nama besar di dalam negara kita di Indonesia, yaitu Soeharto, Soekarno. Yang benar adalah pembacaannya Susu, ya kan? gitu. Jadi Soekarno ditulisnya Soeharto, ditulisnya dibacanya Soeharto gitu. Jadi OE dibaca U. Nah, lanjut untuk materi ejaan pembaharuan. Di ejaan pembaharuan ini sebenarnya pembaharuan dari ejaan Republik, di mana kita mungkin sering dengar penulisan Jakarta diawali DJ. DJAKARTA atau Yogyakarta, ya kan? Nah, ini adalah perubahan-perubahan konsonan yang berubah sehingga menjadi kata-kata atau huruf-huruf yang sering kita gunakan saat ini. Nah, untuk ejaan Melayu Indonesia, ini sebenarnya termasuk ejaan Melayu yang gagal untuk diresmikan karena adanya politik. Nah, ejaan Melindo ini sendiri mengubah TJ yang biasa kita sebut dengan C menjadi TJ. Dari TJ menjadi C gitu. Contoh kata cefuk. Pernah dengar? Pernah dong. Pernah, Bu. Pernah pakai? Kosmetik. Enggak, Bu. Enggak. Oke. Nah, di sini pernah ada pakai, ejaan, Bu. Nggak pernah pakai. Oke, di sini ada ejaan baru atau ejaan LBK. Nah, untuk ejaan-ejaan sebelumnya ini, kita yang paling familiar adalah EYD, ejaan yang disempurnakan. Di sini ada ejaan lama, di sini tertulis ejaan lama itu apa saja. Contoh tadi, DJA, KARTA, Jakarta, DJ, Jika, dulu nulisnya DJIKA, sekarang J semua. Nah, EYD itu mengubah beberapa hal. Di sini ada beberapa aspek yang paling signifikan perubahannya. Ada perubahan huruf, ada huruf F
V Z, huruf Q X, terus huruf D, penulisan D yang dipisah sama D yang digabung. Kalau saya tanya, di rumah itu dipisah atau digabung? Pisah, Bu. Digabung. Pisah. Ayo, di Pisah. rumah ada yang masih dipisah, ada yang masih digabung. Di rumah itu dipisah ya karena menyatakan tempat. Kalau di pagi hari dipisah atau digabung? Digabung. Digabung di pagi hari. Bung. Nah, apapun Dipisah. jika menyatakan tempat atau waktu itu dipisah. Jika menyatakan kata kerja itu digabung. Oke? Nah, sekarang jawab cepat. Jawab cepat ya. Dipisah, digabung, atau dipisah? 1, 2, 3. Digabung. Digabung. Gabung. Bung. Oke. Digabung, dipisah, atau digabung? Digabung. Digabung. Oke. Tepuk tangan buat kita, buat kalian. Tidak terkecoh. Oke. Nah, dari EYD, sebelum saya masuk, EYD itu, tadi ada EYD ya, ada disebut sama, tadi siapa yang menyebut PUEBI? Kepanjangan PUEBI siapa tadi yang? Saya, Bu. Santi, Oke. Bu. Sandi ya. Sandi, kalau Iya, Bu. misalnya PUEBI, kapan sih disosialisasikan, diresmikan? Tahu nggak? Waduh, nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya? Oke. Nah, di sini, Saiful kali, Bu. Tahu, Bu, mungkin. Saiful tahu. Coba saya balikin lagi slide-nya. Saiful, Kenapa, Bu? PUEBI kapan diresmikan? Tahun 2018 mungkin, Bu. Ayo. Kalau Benar, salah, salah, Bu. jitak virtual ya. Kalau salah, jitak virtual ya. Oke. Kita bahas, kalau di sini, PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, itu diresmikan berdasarkan Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Mungkin kita selama ini bahkan sampai sekarang masih ingatnya EYD, padahal sudah berubah menjadi PUEBI. Nah, tahukah kita ada beberapa kata yang tadi sih kita sebenarnya sudah bahas tentang hembus, embus, ya kan? Setrika, yang benar setrika ini kita benar gitu. Di sini ada ejaan yang sudah pensiun adalah EYD. Ejaan yang berlaku sekarang adalah PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan ruang lingkup PUEBI yang akan dibahas adalah pemakaian huruf, pemakaian kata, pemakaian tanda baca, penulisan unsur serapan. Kalau kita bahas ini lagi akan lebih panjang, maka itu materi ruang lingkup PUEBI akan kita masukkan ke pertemuan minggu depan. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Bu, saya, Bu, mau tanya, Bu. Apa? Saya Santi, Bu. Apa? Iya. Iya, Bu, kira-kira untuk kita bisa ngecek untuk pembaruan dari perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri kapan ya, Bu ya? Oke, selain Santi ada yang mau bertanya lagi? Biar saya tampung dulu pertanyaannya. Tidak ada. Oke. Oke. Nah, untuk perkembangan, untuk pembaruan dari bahasa Indonesia, mungkin ada yang ingat materi minggu lalu tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu terakhir dilaksanakan tahun berapa? Perkembangan bahasa Indonesia itu dilakukan atau terlaksana oleh acara apa? Ada yang masih ingat? Mungkin itu Kongres, Bu. dilaksanakan 5 tahun sekali ya, Bu. 5 tahun sekali. Siapa tadi yang jawab? Mila, Bu. Mila. Nah, Santi, berdasarkan jawaban dari Mila, ya kan? Oke, Mila. Nah, dari jawaban Mila, itu bisa kita ketahui bahwa kalau pembaharuan dari bahasa Indonesia itu sendiri, kita lihat dari materi minggu lalu, di minggu lalu itu ada materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, di mana selalu dilakukan kongres setiap 5 tahun sekali. Gitu. Setiap 5 tahun sekali, maka setiap 5 tahun sekali itu akan ada yang namanya pembaruan dari bahasa Indonesia itu sendiri. Makanya di tahun 2018 sudah mulai dibahas
pengadopsian kosakata bahasa asing, bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, kalau saya tanya sama Dila, terakhir kongres tahun berapa Dila tahun kemarin? Tahun 2014. Benar nggak ya, Bu ya? Salah, yang benar tahun 2018. Ayo nanti dibaca lagi ya. Oke. Nah, ini Ya, Bu. Raisen, ada yang Raisen, ada Saiful. Saiful mau nanya apa Saiful? Terima kasih Bu Ya. untuk penjelasannya mengenai materi EYD tadi dan PUEBI tadi, ejaan yang disempurnakan sama pedoman umum ejaan bahasa Indonesia Bu. Di sini ada satu pertanyaan Bu yang mengganjal di saya. Jadi yang seperti yang dicontohkan Ibu tadi, kata silahkan itu menjadi sebenarnya yang betul adalah silakan. Nah ini cara penulisannya ini yang tepat itu diambil dari mana sih Bu? Kalau tadi Ibu jelaskan tadi kan ada fonologi, terus kemudian morfologi sama sintaksis. Mohon arahannya Bu. Iya, Terima kasih. pencerahannya ya. Oke, nah kalau silahkan, kenapa silahkan itu yang benar tuh silakan. Sebenarnya bahasa Indonesia silakan yang benar memang adalah silakan tanpa hak. Hanya saja bahasa itu adalah kebiasaan kita, kebiasaan berbicara. Contoh kita suka ngomong izin menjadi izin gitu. Nah yang benar itu silakan itu tidak menggunakan hak, dapat dilihat kalau misalnya bahasa Inggris itu dilihat dari kamusnya ya kan. Nah, bahasa Indonesia juga punya kamusnya, KBBI. Nah, udah pernah lihat KBBI belum? Online, Bu. Online. Sudah, Bu, online. Okay. Yang bukunya pernah belum? Belum. Lihat, Bu. Tebal banget. Nah, belum pernah. Jadi kalau misalnya mau mengecek suatu kata bahasa Indonesia itu baku atau tidak dan perubahan-perubahan katanya itu sendiri, pertama yang kita lakukan adalah kita ngecek dulu di KBBI. KBBI itu kalau misalnya kita kewalahan dengan bentuk kamusnya yang besar, itu kita bisa menggunakan KBBI mobile atau yang online gitu. Nah, kalau untuk perubahan-perubahan dari suatu kata itu sendiri, contoh sekarang sudah ada kata mager yang diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia, dari kata populer menjadi kata baku bahasa Indonesia, itu adanya perubahan-perubahan itu sendiri melalui kongres-kongres supaya perkembangan bahasa. Karena suatu negara dikatakan kuat bahasanya jika suatu negara itu bahasanya kosakata di dalam kamusnya terdiri dari minimal 300.000 kata. Sedangkan di tahun 2018 waktu saya ikut Kongres Bahasa Indonesia tersebut, kata di dalam bahasa Indonesia hanya ada 72.000 kata. Sangat jauh perbedaannya gitu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Bu, berarti harus lihat dari KBBI-nya Bu ya. Iya, harus dicari, harus rajin-rajin baca kamus. Oke, sebagai orang Indonesia, kita tidak anti bahasa asing atau bahasa Inggris, tapi kita tetap mempertahankan bahasa Indonesia kita sendiri. Oke, nah sebelum masuk ke tugas, saya minta Nafi ya untuk memberikan simpulan dalam pembelajaran kita kali ini. Gimana Nafi? Waduh, suaranya tidak terdengar. Kemana nih? Kayaknya lagi... Halo. Kedengaran? Oke, sekarang sudah terdengar. Bagaimana simpulannya? Oh iya Bu, kesimpulannya bahwasanya sekarang yang dipakai untuk pedoman penulisan bahasa Indonesia yang benar atau ejaannya yang benar itu bukan menggunakan EYD lagi, tetapi yang lebih trending topiknya itu menggunakan yang namanya PUEBI. Dan PUEBI itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama berupa pemakaian huruf, yang kedua berupa penulisan kata, yang ketiga berupa pemakaian tanda baca, yang keempat berupa penulisan unsur serapan. Nah, untuk kita mengetahui PUEBI itu didapatkan dari mana? Nah, ternyata bahasa Indonesia itu juga memiliki kamus sendiri supaya kita nggak celoteh, nggak kemana-mana, nggak ibaratnya nggak ragu-ragu ini benar atau salah. Silahkan dibuka yang namanya kamus KBBI. Cukup Bu, sekian.
Oh, bagus banget, Nafi. Jadi selama perkuliahan memperhatikan saya ya. Oke? Oke. Nah, Terima kasih, Bu. sama-sama. Untuk Dila, ada pertanyaan Dila? Tidak ada lagi? Belum, Bu. Oke. Karena perkuliahan kita sudah berakhir. Untuk itu saya mau memberi kenang-kenangan sama kalian sebuah tugas. Aduh, langsung pegang dahi. Oke. Terus lagi, Bu. Tugas lagi, tugas terus, dan tugas selamanya. Itu adalah ciri-ciri mahasiswa. Pusing, Bu. Oke, nggak apa-apa. Oke, di sini tugasnya adalah analisis artikel di bawah ini berdasarkan ejaan yang baik dan benar. Di sini ada artikel, nanti kalian tinggal klik saja, nanti PowerPoint-nya akan saya kirim ke WhatsApp grup ya. Di sini kalian cari sesuai dengan ejaan yang baik dan benarnya. Oke, ada pertanyaan mengenai tugasnya? Ada kesulitan? Formatnya, Bu. Formatnya nanti formatnya akan saya kirim di WhatsApp grup. Tentunya yang paling saya utamakan adalah kerapian dalam pengerjaan tugas. Oke. Oh iya, Bu. Oke. Ya, Bu. Masih pertanyaan lagi? Iya, Bu. Oke. Ada, Masih Bu. pertanyaan lagi? Ada, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Silvi. Sama-sama. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Semoga kalian tidak terlalu capek. Buru-buru istirahat. Habis perkuliahan saya sudah istirahat kan? Oke. Terima kasih. Makan, Bu. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih sekarang. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Selamat malam, Bu Terima Silvi. kasih. Saya Terima kasih, Bu Lepia. Silvi. Ya, sama-sama.